Hadirin yang berbahagia, kegiatan pembukaan MPLS Daring tahun 2021 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 7 Kota Serang, yang saya hormati para wakil kepala sekolah, yang saya hormati para kaprodi, tamu undangan dan anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurin waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya kami semua masih diberikan suatu kesehatan pada hari ini, tepatnya tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli 2001, kita semua mengadakan MPLS Daring dengan tema mewujudkan generasi milenial yang berwawasan kebangsaan dalam kebinekaan dan mampu berinovasi di era 4.0. Hadirin yang berbahagia, baiklah kita mengawali kegiatan MPLS Daring dengan pembacaan basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas SMK Negeri 7 Kota Serang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana MPLS yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Ibu Haja Rosida MSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMKN 7 Kota Serang, yang terhormat para Wakil Kepala Sekolah SMKN 7 Kota Serang, yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi SMKN 7 Kota Serang, dan siswa-siswi yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, kegiatan MPLS Daring SMK Negeri 7 Kota Serang tahun 2021 dengan diikuti berjumlah siswa, rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Jurusan OTKP berjumlah 72 orang, jurusan multimedia berjumlah 72 orang, jurusan akuntansi berjumlah 36 orang, jurusan APAT berjumlah 36 orang, jurusan APHPI berjumlah 36 orang, jurusan RPL berjumlah 36 orang, jurusan perbankan syariah berjumlah 36 orang, jurusan teknik pemesinan berjumlah 36 orang, dan jurusan teknik kendaraan ringan otomotif berjumlah 36 orang. Adapun tema kegiatan MPLS Daring tahun ini adalah dengan MPLS Daring kita wujudkan generasi milenial yang berwawasan kebangsaan dan kebinekaan, mampu berinovasi di era 4.0. Demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon Bapak Kepala Sekolah berkenan membuka kegiatan MPLS Daring tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bapak para wakil kepala sekolah, Ibu Bapak ketua program keahlian, seluruh panitia MPLS Daring tahun 2021 serta anak-anakku siswa baru SMK Negeri 7 Kota Serang yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Bapak ingin mengucapkan selamat datang kepada siswa baru SMK Negeri 7 Kota Serang tahun 2021. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 7 Kota Serang. Pada hari ini adalah pembukaan MPLS yang insya Allah pelaksananya dilaksanakan secara daring, mengingat pandemi yang belum berakhir, sehingga pelaksanaan MPLS ini dilaksanakan secara daring.
Namun demikian bukan berarti karena kegiatannya daring kemudian bebas tidak ikut. Jadi semua siswa wajib untuk mengikuti kegiatan ini. Mohon kepada Ibu Bapak Ketua Program Keahlian dan juga kepada Ibu Bapak Wali Kelas untuk selalu mengabsen setiap hari berapa orang yang ikut dan yang tidak ikut. Nanti kalau tidak ikut kita tangani secara luring nanti. Ya, jadi sifatnya wajib dalam rangka mengenalkan. Ya, tujuan MPLS ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi tujuannya adalah untuk mengenalkan program keahlian yang ada di sekolah sesuai dengan pilihannya tentunya nanti. Namun juga anak-anak perlu tahu juga jurusan-jurusan yang lain. Di SMK 7 Kota Serang ini ada 9 program keahlian yang semuanya itu nanti bisa diikuti perkenalannya ya pada pelaksanaan MPLS yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 12 sampai 14 Juli tahun 2021. Di samping itu juga pengenalan jurusan dengan tujuan dan prospek lulusannya juga nanti diperkenalkan tentang lingkungan sekolah. Walaupun nanti akan dilakukan juga secara virtual. Insya Allah tim dari IT, dari multimedia akan meng-shooting atau akan mengambil gambar, video tentang lingkungan sekolah yang ada di SMK Negeri 7 Kota Serang ini. Mulai dari sarana, kelas, termasuk juga laboratorium. Dan insya Allah nanti walaupun secara daring, apa yang ada di SMK 7 itu bisa kita perkenalkan semuanya. Termasuk juga cara belajar. Karena daring ini berbeda dengan luring ya. Kalau tatap muka itu ibu bapak berdiri di depan kelas, siswa ada di kelas. Tapi kalau daring ini yang mengajarnya bisa dari mana saja dan belajarnya pun bisa di mana saja. Yang paling penting adalah sarana untuk menuju daring itu harus betul-betul disiapkan. Jangan sampai kalau nanti ada tatap muka, ada pembelajaran dengan berbagai alasan, karena tidak punya handphone, karena juga kuota atau paket data dan lain sebagainya. Tolong dipersiapkan. Karena pembelajaran daring ini kelihatannya akan permanen. Selama pandemi ini akan terus pembelajaran secara daring. Tidak ada tatap muka di sekolah. Kecuali mungkin nanti untuk pelajaran-pelajaran praktek yang tidak bisa didaringkan. Maka dari itu anak-anak perlu persiapan nanti, terutama yang terkait dengan media-media pembelajarannya, alat-alat untuk belajarnya. Tolong komunikasikan kepada orang tua, karena bagaimanapun pembelajaran daring ini sudah diberlakukan sejak pandemi ya, dari tahun 2019. Sekarang sudah masuki tahun yang kedua. Jadi kita harus senantiasa menyesuaikan dengan apa yang terjadi ya, kondisi saat ini. Karena tidak ada tatap muka berarti pembelajaran secara daring. Adapun nanti yang kaitan dengan praktek akan kita atur ya dengan kapasitas maksimal 30%. Jadi kalau di laboratorium ada 10 alat, berarti ya hanya 10 itu saja nanti yang bisa masuk. Yang lainnya itu diatur jadwalnya. Itu khusus untuk praktek. Tapi kalau yang sifatnya teori, itu akan kita lakukan pembelajaran secara daring. Nah kemudian juga anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tujuan SMK itu ada 3, motonya ada 3. Yaitu BMW. Lulusannya adalah yang pertama bekerja, yang kedua melanjutkan, dan yang ketiga wirausaha. Yang pertama adalah bekerja. Kalau mau bekerja, kita harus paham dengan kondisi dunia kerja yang mau nerima kita bekerja. Maka dari itu di sekolah ini sudah ada
budaya industri yang kita terapkan di sekolah. Kalau saat luring, insya Allah nanti pagi-pagi itu ada kegiatan apel pagi. Kemudian juga ada sholat duha, ada sholat berjamaah dan sebagainya. Itu dalam rangka membiasakan. Karena kata kunci sukses itu adalah disiplin. Di industri nggak bisa datang terlambat. Jadi di sekolah pun harus seperti itu. Maka dari itu anak-anak harus dipersiapkan nanti. Kalau kita mau bekerja, maka pahami dulu apa itu dunia kerja. Aturannya seperti apa. Karena nanti kita akan kelompokkan dari anak-anak yang ada di SMK 7 ini, kita sudah punya kelas industri. Nanti kuotanya bisa jadi dari 300 atau 400 orang, kita saring jadi 200, kita saring jadi 100, sehingga yang 100 itu betul-betul yang memenuhi persyaratan industri. Maka itu juga tolong budaya-budaya industri itu dipahami, terutama kaitan dengan disiplin, baik disiplin kehadiran maupun juga disiplin berpakaian. Makanya di sekolah itu ada aturan, ada tata tertib yang harus diikuti, harus dipahami oleh semuanya. Ya, jadi itu. Jadi kalau bekerja tujuannya adalah harus mempersiapkan bagaimana bisa masuk ke dunia kerja itu. Nah, yang kedua itu adalah melanjutkan. Jadi SMK itu bisa juga lulusannya melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, bisa diploma, bisa S1 sampai S2 sampai S3, bisa. Hanya memang kesempatan pertama itu adalah kalau SMK itu diutamakan untuk bekerja. Tapi bukan berarti setelah bekerja tidak bisa melanjutkan. Jadi nanti bisa melanjutkan. Nah, kalau yang nanti begitu lulus langsung melanjutkan ke perguruan tinggi, juga akan kita kelompokkan menjadi kelas-kelas bimbel atau kelompok-kelompok belajar dalam rangka persiapan menuju ke perguruan tinggi. Sehingga lulusan SMK 7 diharapkan bisa terserap di perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi yang ternama. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah lulusannya berwirausaha. Apa itu wirausaha? Nah, wirausaha itu adalah satu kegiatan usaha, mengawali usaha. Nanti di kita ada kelompok-kelompok kewirausahaan. Yang insya Allah di SMK 7 ini Bapak sudah mencanangkan bahwa SMK 7 Kota Serang adalah sekolah yang berbasis kewirausahaan. Terutama di jurusan-jurusan perikanan, ya, di APAT dan APHPI dan juga jurusan lainnya juga, itu bisa mengembangkan teaching factory. Pembelajaran yang sudah berbasis produksi. Itu teaching factory. Dan nanti juga hasil pembelajarannya bisa laku di pasaran, ya, bisa dijual. Nah, ini kita sudah kerjasama dengan beberapa industri, ya, yang bisa untuk melakukan kegiatan teaching factory atau pembelajaran berbasis produksi yang nanti hasilnya itu bisa dijual ke pasar. Tentunya dengan menggunakan standar industri. Jadi tiga inilah yang harus kita pahami, ya, anak-anakku, bahwa SMK itu yang satu adalah bekerja, yang kedua melanjutkan, dan yang ketiga berwirausaha. Nah, untuk bisa menuju itu semua, itu dipersiapkan mentalnya. Nggak bisa tanpa upaya, tanpa usaha, tanpa belajar, menjadi seorang karyawan yang bagus, yang disiplin. Tidak bisa menjadi mahasiswa yang punya prestasi. Tidak bisa juga menjadi pengusaha yang baik tanpa dipersiapkan mentalnya. Nah, makanya selama proses pembelajaran di SMK 7 ini, selama 3 tahun kita akan gembleng, ya, dengan materi-materi baik yang berbasis industri, yang berbasis juga perguruan tinggi, dan juga berbasis kewirausahaan.
Jadi mohon selama 3 hari ini pahami, niatkan tekad, tujuan kita adalah masuk ke SMK itu yang pertama tadi mau bekerja, yang kedua melanjutkan, yang ketiga berwirausaha. Nah insya Allah nanti kalau sudah pembelajarannya tatap muka, itu semua kegiatan-kegiatan bisa kita laksanakan. Ya. Kemudian juga di samping kegiatan yang bersifat kurikulum atau intrakurikuler, ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Di SMK 7 ada kurang lebih sekitar 17 ekstrakurikuler. Dan ini juga harus diikuti. Bukan berarti 17-17-nya diikuti semua. Pilih salah satu atau 2 atau 3 yang bisa mengantarkan prestasi kita semua. Ya, terutama nanti dalam bidang akademik juga kita ada LKS, lomba kompetensi siswa. Kemudian di kegiatan olahraga, seni juga sering ada lomba-lomba. Nah itu ikuti supaya nanti kita bisa sukses ya, meraih prestasi. Barangkali itu yang dapat Pak sampaikan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, MPLS daring tahun 2021 SMK Negeri 7 Kota Serang dengan tema mewujudkan generasi milenial yang berwawasan kebangsaan dalam kebinekaan dan mampu berinovasi di era 4.0 secara resmi dinyatakan dibuka. Demikian, kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyematan tanda peserta kepada peserta didik baru yang diwakili oleh Aisyah Nazwa, kelas 10 akuntansi, dan Paidi Romadoni, kelas 10 teknik mesin. Dipersilakan. Dengan segala hormat kepada Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya untuk bisa menyematkan tanda peserta MPLS kepada peserta didik baru. Terima kasih kepada Kepala Sekolah yang sudah menyematkan tanda peserta MPLS tahun 2021. Dipersilakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya, acara penutup. Marilah kita tutup acara MPLS daring SMK Negeri 7 Kota Serang tahun 2021 ini dengan mengucapkan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia MPLS, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.